Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang semakin besar akibat kombinasi berbagai faktor. Mulai dari ketidakpastian global, kenaikan nilai tarif imbal balik oleh AS, hingga kenaikan harga barang yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan masyarakat. Salah satu indikator utama dari tantangan ekonomi ini adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat, yang terlihat dari ketimpangan pertumbuhan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta dibandingkan dengan harga emas dalam rupiah atau XAU IDR. Data yang ditampilkan dalam tabel menunjukkan bahwa pertumbuhan UMP DKI Jakarta dari tahun 2020 hingga 2025 hanya mencapai 26,47%. Jauh tertinggal dibandingkan lonjakan harga emas yang mencapai 88,41% pada periode yang sama. Pada tahun 2020, seorang pekerja dengan upah minimum mampu membeli sekitar 4,9 gram emas per bulan. Namun pada tahun 2025, daya beli tersebut menurun drastis menjadi hanya 3,29 gram emas, menunjukkan penurunan sebesar 32,88% dalam 6 tahun terakhir. Dampak dari melemahnya daya beli tidak hanya dirasakan oleh kelas pekerja, tetapi juga oleh berbagai lapisan masyarakat lainnya, termasuk kelas menengah dan pelaku usaha. Pertama, kelas pekerja. Dengan upah minimum yang tidak mampu mengimbangi inflasi, banyak pekerja harus mencari pekerjaan tambahan atau beralih ke pekerjaan informal untuk mencukupi kebutuhan hidup. Kehilangan pekerjaan akibat PHK menjadi ancaman nyata bagi banyak pekerja yang tidak memiliki tabungan atau jaminan sosial yang memadai. Kedua, kelas menengah. Kelas menengah yang sebelumnya memiliki daya beli yang relatif stabil, kini menghadapi tekanan akibat kenaikan harga barang dan jasa yang lebih cepat dibandingkan dengan kenaikan gaji mereka. Biaya pendidikan, kesehatan, dan perumahan semakin mahal, sehingga memaksa kelas menengah untuk mengurangi pengeluaran sekunder dan investasi jangka panjang. Banyak investor retail yang sebelumnya aktif di pasar modal mengalami tekanan karena volatilitas pasar yang tinggi, membuat mereka kesulitan untuk menjaga nilai investasi mereka. Ketiga, pelaku usaha. Bisnis kecil dan menengah atau UMKM mengalami penurunan pendapatan karena melemahnya daya beli masyarakat. Perusahaan besar di sektor manufaktur, retail, dan teknologi menghadapi tekanan besar untuk melakukan efisiensi, termasuk dengan mengurangi jumlah tenaga kerja. Sektor properti dan otomotif mengalami perlambatan karena masyarakat semakin sulit untuk membeli rumah atau kendaraan baru akibat keterbatasan pendapatan. Penurunan daya beli ini menjadi lebih mencemaskan ketika dikaitkan dengan tren pemutusan hubungan kerja atau PHK yang terus meningkat di berbagai sektor. Banyak perusahaan, terutama di sektor manufaktur, teknologi, dan retail, melakukan efisiensi tenaga kerja akibat tekanan ekonomi yang semakin besar. Kombinasi antara kenaikan harga barang, melemahnya pendapatan real, serta ketidakpastian pasar tenaga kerja menciptakan situasi yang semakin sulit bagi masyarakat untuk mempertahankan standar hidup mereka. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan upah dan harga barang mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat semakin terkikis oleh inflasi. Dalam konteks ekonomi yang lebih luas, fenomena ini berdampak pada beberapa aspek utama. Pertama, inflasi dan melemahnya konsumsi domestik. Harga barang dan jasa mengalami peningkatan yang lebih cepat dibandingkan dengan kenaikan upah, sehingga masyarakat kehilangan kemampuan untuk membeli barang dan jasa yang mereka butuhkan. Konsumsi domestik yang selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan akibat berkurangnya daya beli masyarakat. Kenaikan harga kebutuhan pokok seperti makanan, transportasi, dan perumahan semakin membebani masyarakat berpenghasilan rendah dan kelas menengah. Kedua, meningkatnya ketimpangan sosial dan ekonomi. Kelas pekerja semakin sulit untuk berinvestasi dalam aset bernilai tinggi, seperti emas dan properti, karena harga yang terus meningkat. Ketimpangan ekonomi semakin melebar antara mereka yang memiliki akses terhadap investasi dan mereka yang hanya mengandalkan pendapatan tetap. Masyarakat berpenghasilan rendah semakin rentan terhadap risiko kemiskinan karena pendapatan mereka tidak cukup untuk mengimbangi kenaikan harga barang dan jasa.
Ketiga, PHK dan ketidakpastian di pasar tenaga kerja. Perusahaan menghadapi tekanan besar untuk menekan biaya operasional akibat melemahnya daya beli konsumen dan ketidakpastian ekonomi global. Banyak perusahaan memilih untuk melakukan efisiensi tenaga kerja dengan cara mengurangi jumlah karyawan atau bahkan menutup operasional mereka. PHK yang meningkat menyebabkan peningkatan angka pengangguran yang pada akhirnya memperburuk daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa adanya langkah konkret dari pemerintah dan dunia usaha, dampak jangka panjangnya dapat sangat serius. Pertama, penurunan konsumsi domestik. Konsumsi domestik yang selama ini menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus melemah, menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Kedua, meningkatnya ketimpangan sosial. Ketimpangan ekonomi yang semakin melebar berpotensi meningkatkan ketidakstabilan sosial dan politik dalam jangka panjang. Ketiga, pelemahan daya saing Indonesia di pasar global. Jika upah tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar, produktivitas tenaga kerja akan menurun, yang pada akhirnya dapat menghambat daya saing Indonesia dalam menarik investasi asing dan mendorong pertumbuhan industri. Keempat, krisis keuangan dan utang rumah tangga. Dengan melemahnya daya beli, banyak masyarakat terpaksa mengambil pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, yang dapat meningkatkan risiko krisis utang rumah tangga. Pergerakan pasar keuangan menunjukkan bahwa tekanan ekonomi semakin nyata bagi masyarakat Indonesia. Kenaikan harga barang yang jauh melampaui pertumbuhan upah minimum, tarif timbal balik dari AS, hingga meningkatnya PHK dan ketidakpastian nilai tukar rupiah menjadi faktor utama dalam merosotnya daya beli. Jika situasi ini tidak ditangani dengan kebijakan yang efektif, Indonesia berisiko mengalami perlambatan ekonomi yang lebih dalam, dengan dampak negatif yang luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dan dunia usaha perlu segera mengambil langkah strategis untuk mengatasi krisis daya beli ini, baik melalui kebijakan fiskal dan moneter yang lebih adaptif, peningkatan investasi di sektor produktif, serta perlindungan bagi pekerja dan pelaku usaha yang terdampak. Jika tidak, kondisi ini dapat membawa Indonesia ke dalam periode ketidakstabilan ekonomi yang berkepanjangan.